semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kali ini aku akan mengalur salah satu film animasi yang awalnya aku bingung. Soalnya ini bukan animasi sepenuhnya ya, cuma setengah animasi. Makanya aku baru alur film ini. Juga karena ada request dari subscriber aku yang udah lama aku anggurin. Maaf ya. Oke, film kali ini bercerita tentang seekor yang mengaku landak yang bisa bicara dan memiliki kecepatan super, namun harus menyembunyikan kekuatannya karena kekuatannya diincar oleh banyak makhluk. Meski sudah kabur ke planet lain, namun ternyata ada saja makhluk yang mengincar kekuatannya dan membuat makhluk biru itu kini harus melawan karena si pengejar membahayakan keluarga baru yang dimilikinya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Wait! Don't hurt him! Seekor makhluk biru yang menyebut dirinya landak sedang dikejar seorang pria berkumis. Makhluk biru yang memiliki kecepatan luar biasa ini kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum dirinya dikejar-kejar oleh pria berkumis itu. Dulu landak biru itu tinggal di sebuah planet yang memiliki segalanya. Ia sangat senang berlari ke sana kemari karena memiliki kekuatan super, yakni kecepatan super. Meski sebenarnya hal tersebut sudah diperingatkan oleh Longclaw, burung hantu yang mengurusnya. Bisa dibilang si Longclaw ini adalah orang tua si landak ya. Meski ia burung hantu, Longclaw mengatakan bahwa sangat berbahaya bagi landak itu untuk menggunakan kekuatannya karena makhluk lain mungkin mengincar kekuatannya. Dan benar saja, saat keduanya membicarakan hal itu, sekelompok makhluk tidak dikenal mulai menyerang mereka. Untung saja Sonic bisa diselamatkan oleh Longclaw. Burung hantu itu juga sempat terkena panah si penyerang. Karena terpojok, Longclaw kemudian mengambil benda mirip cincin, kemudian melemparkannya dan muncullah sejenis portal yang disebutnya portal ke sisi alam semesta lain. Menyuruh Sonic untuk kabur ke sisi alam semesta lain itu. Burung hantu itu juga menitipkan pesan agar Sonic bersembunyi demi menjaga keamanannya. Karena pasti ada saja makhluk yang menginginkan kekuatan Sonic. Longclaw juga memberikan sekantong cincin serupa kepada Sonic untuk berjaga-jaga jika Sonic berada dalam situasi seperti itu lagi. Meski menolak karena tidak mau meninggalkan Longclaw, pada akhirnya Sonic dengan terpaksa kabur melalui portal itu sendirian. Sementara Longclaw sendiri menghadapi para penyerang itu. Never stop running. Now go! Di sebuah jalanan super sepi di Green Hills, Montana, seorang opsir atau mungkin lebih tepatnya polisi yang sedang patroli kecepatan terlihat begitu bosan karena tidak ada satupun mobil di sana kecuali mobilnya. Ia juga sempat bercanda dengan penyu atau kura-kura yang melintas di jalanan itu. Namun tiba-tiba saja alat pengukur menunjukkan bahwa ada sesuatu yang melintas yang melebihi kecepatan. Terlihat ada landak biru yang muncul kemudian menghilang di belakang pria itu. Namun si opsir sama sekali tidak menemukan apapun saat keluar dari mobilnya dan memeriksa. Ia hanya mendapatkan sebuah duri berwarna biru. Karena ada panggilan dari rekannya untuk ke tempat lain, opsir bernama Tom itu pun pergi. Dan saat kepergiannya itu diperlihatkanlah landak biru yang sempat mengawasinya tidak lain adalah Sonic. Sonic sudah terlihat remaja di sini ya. Sonic juga sempat menyelamatkan kura-kura atau penyu itu yang hampir tertabrak, kemudian membawanya berlari dan melepaskannya di hutan. Sonic sendiri ternyata tinggal di sebuah gua di hutan itu. Ia terlihat bermain seorang diri. Saat bermain itu, Sonic tidak sengaja menjatuhkan kantong cincinnya dan juga sebuah peta yang dikatakannya merupakan peta beberapa planet yang sudah ditandai aman. Dunia cadangan jikalau ada makhluk yang mengejarnya lagi karena kekuatannya. Salah satu planet yang aman yaitu planet Jamur. A nice, safe little world filled only with mushrooms. Sonic menghela nafas karena tidak mau pergi ke planet Jamur dan ia merasa bahwa planetnya saat ini atau tempat tinggalnya saat ini merupakan tempat tinggal yang aman. Sonic kemudian berlari menuju ke arah wilayah yang sedikit padat penduduk. Kemudian dalam narasinya ia menunjukkan manusia favoritnya yakni Tom, si opsir sebelumnya ya. Manusia favorit Sonic selanjutnya yakni wanita Frizzle yang dikatakannya manusia baik karena baik terhadap hewan dan wanita itu adalah pasangan Tom. Satu lagi ada seorang pria tua, Sonic menjulukinya sebagai Crazy Carl, satu-satunya manusia yang mengetahui keberadaannya dan menyebutnya sebagai setan biru. Meski terlihat bahagia, namun sebenarnya Sonic sangat kesepian karena tidak memiliki teman mengobrol selain dirinya sendiri dan beberapa benda yang ada di guanya. Karena orang-orang yang diperkenalkannya tentu saja tidak tahu keberadaannya kecuali si Carl ya. And I know you're real! Beralih kepada Tom yang baru saja pulang, ia terlihat kesal karena ada dua rakun mengerubungi tempat sampahnya. Ia mengatakan hal itu kepada Maddie, pasangannya. BTW si Maddie ini adalah wanita Frizzle yang disebutkan oleh Sonic. Di rumah itu juga ada anjing peliharaan Tom ya, namanya Zoe, jenis anjing Golden Retriever. Maddie muncul, ia memberikan sebuah amplop yang berisi surat pemberitahuan bahwa Tom terpilih untuk bergabung dengan kepolisian San Francisco karena sebelumnya Tom mengajukan diri. Kedua pasangan itu terlihat senang. Maddie juga sudah melihat-lihat apartemen untuk disewa di wilayah Zillow. Keesokan harinya Tom mengabarkan hal itu kepada temannya yang tidak lain adalah Donut yang dikenakan kacamata olehnya.
What do you think, Sergeant Sprinkles? Beralih kepada Sonic yang sedang terkagum melihat permainan bisbol, ia menyelinap untuk menonton permainan itu. Saat malam hari dan tidak ada orang yang memakai lapangan itu, Sonic mulai memainkan permainan bisbol seorang diri. Ia memainkan semua bagian, dan tentu saja berkat kecepatan yang dimilikinya, ia mampu melakukan permainan baseball itu seorang diri. Meski awalnya terlihat senang, namun Sonic tetap saja merasa kesepian. Hal itu membuatnya begitu sedih, kemudian berlari mengelilingi lapangan bisbol dengan kecepatan supernya, hingga membuat aliran listrik naik dan hal itu membuat listrik di wilayah itu padam. Sonic terlihat khawatir karena ia tahu kesalahan apa yang dibuatnya. I'm sure no one noticed that giant blue explosion, right? Tom mendapat panggilan dari Wade, rekan sesama polisi yang meminta bantuan terkait pemadaman listrik itu. Setelah memberikan sedikit instruksi, panggilan diakhiri dan secara tidak sengaja Tom melihat duri landak yang bersinar dalam kegelapan di sofanya. Para petinggi kepolisian melakukan rapat dadakan karena ternyata gelombang energi yang dihasilkan Sonic memadamkan listrik di seluruh Pasifik Barat Laut. Mereka menebak segala kemungkinan namun tidak menemukan inti dari masalahnya. Oleh karena itu, salah satu petinggi mengusulkan untuk meminta bantuan seorang ilmuwan yang beberapa rekannya menolak untuk melibatkan ilmuwan tersebut karena dianggapnya berbahaya secara kejiwaan. Meski mendapat pertentangan, namun tetap saja petinggi itu meminta bantuan si ilmuwan tersebut. Keesokan harinya saat beberapa tentara melakukan investigasi di lokasi kejadian, sebuah mobil tiba dan dari dalamnya muncul seorang ilmuwan yang dimaksud petinggi kepolisian itu. Ada juga beberapa pengawalnya ya. Si ilmuwan kemudian menemui mayor yang mengurusi investigasi tersebut. Cara bicara si ilmuwan ini terlihat sangat aneh dan menyebalkan karena ilmuwan tersebut seringkali memotong saat mayor berbicara dan tidak mau mendengarkan sama sekali. Tingkahnya cukup eksentrik. Dia juga terlihat begitu bangga dengan teknologi yang dimilikinya. My babies. Si ilmuwan kemudian menyebarkan beberapa drone canggih yang dinamakannya Robotnik ke beberapa wilayah di dalam hutan itu. Kemudian menemukan jejak kaki yang dalam database tidak sesuai dengan makhluk apapun yang ada di bumi. Si pria yang disebut dokter ini kemudian menyuruh para bawahannya untuk menelusuri di mana jejak kaki itu ditemukan. Sonic yang berada di dalam hutan dan melihat hal itu terlihat sangat khawatir. Ia segera pergi ke guanya dan berniat untuk kabur dari sana menuju planet jamur yang dikatakannya aman. Namun karena anjing pelacak hampir menemukan tempat tinggalnya, Sonic berlari ke tempat lain yang lebih aman dan berniat membuka portal di tempat lain itu. Di saat bersamaan, Tom sedang melakukan panggilan dengan Maddie yang sudah berada di rumah saudarinya di kota lain. Ia juga sempat memberitahukan tentang kejadian padamnya listrik di wilayah tersebut. Di saat panggilan itu, sebuah suara mengganggunya yang dikira Tom merupakan suara dari para rakun yang mencari makan di tempat sampah lagi. And also, that's for bears. Tom segera mengambil pistol bius, berniat menakuti para rakun itu. Namun yang ditemukannya bukanlah rakun, melainkan Sonic yang terlihat ragu membuka portal ke planet jamur. Tentu saja hal itu membuat Tom panik. Tidak sengaja ia melepaskan tembakan dan peluru bius menancap di tubuh Sonic, membuat landak itu langsung oleng dan cincin yang dipegangnya terlempar, membuka portal menuju San Francisco. Karena sebelum pingsan, Sonic sempat melihat dan membaca desain baju yang digunakan oleh Tom ya. Jadi secara tidak sengaja si Sonic ini membuka portal ke wilayah San Francisco, tepatnya di atas gedung. Tom terlihat sangat kaget dan secara kebetulan juga saat Sonic pingsan, ia tidak sengaja menjatuhkan kantong berisi cincin dan masuk ke dalam portal. Kantong cincin itu jatuh di atas gedung yang berada di San Francisco. Kemudian portal tertutup. Meow? Tom mengandangi Sonic yang pingsan, mulai percaya terkait iblis biru yang sering disinggung oleh Carl. Saat tersadar, Sonic dengan mudah keluar dari kandang itu yang tentu saja membuat Tom yang masih bingung dengan situasinya begitu terkejut. Semakin terkejut karena Tom mengetahui Sonic bisa bicara. Dalam situasi kebingungan itu, mobil ilmuwan muncul di pekarangan rumah Tom, membuat Sonic panik dan meminta bantuan Tom untuk menyembunyikan dirinya. Meski masih bingung dan terkejut, Tom tetap membantu menyembunyikan Sonic di atas loteng. Sementara Tom sendiri menemui si ilmuwan yang mengaku sebagai orang dari perusahaan listrik yang menyelidiki terkait pemadaman. Si ilmuwan meminta izin untuk menyelidiki di dalam rumah Tom, namun tentu saja Tom tidak membiarkan hal itu. Saat keduanya berdebat di depan pintu rumah, si ilmuwan diam-diam menggunakan kendali jarak jauh untuk membuat Robotnik mulai memindai tempat tinggal Tom, termasuk di area loteng yang membuat Sonic yang bersembunyi di sana mulai was-was. Sonic mencoba bersikap tenang, namun tetap tidak bisa. Pada akhirnya dia keluar dari loteng itu dan menggelinding ke bawah membuat suara ribut yang menarik perhatian si ilmuwan dan langsung memaksa masuk ke dalam rumah untuk mencari sumber suara. Untungnya yang berada di sana ternyata hanyalah rakun yang sedang memakan kue Tom. Tom yang awalnya sudah panik terlihat agak lega.
Saat hendak akan keluar, si ilmuwan menemukan duri yang dulu sempat ditemukan oleh Tom saat listrik padam. Dan saat patroli di jalan raya itu ya, membuat si ilmuwan semakin yakin bahwa ada makhluk lain yang menyebabkan pemadaman listrik. Kemudian ilmuwan itu mengancam Tom menggunakan Robotnik yang membuat Tom terlihat dalam situasi berbahaya. Sonic yang bersembunyi tidak tinggal diam, ia keluar dan berusaha menghentikan yang saat keluar si ilmuwan begitu terkejut dan Tom tidak melewatkan kesempatan itu. Ia menonjok si ilmuwan hingga pingsan. Wait! Don't hurt him! Namun masalah belum selesai karena si Robotnik mulai melakukan penyerangan, menembaki Tom dan Sonic dan berhasil menghancurkan beberapa benda di rumah itu. Sonic berusaha menghentikan benda tersebut, namun pada akhirnya Tom lah yang berhasil memukul benda tersebut hingga rusak. Tom membawa Sonic keluar dan kemudian kabur sambil mengendarai mobil meninggalkan wilayah itu. Si asisten ilmuwan bernama Stone yang baru datang masuk ke dalam rumah mencoba membantu si ilmuwan yang baru sadar karena sempat pingsan. Namun si ilmuwan malah terlihat kesal karena seharusnya Stone mengejar mobil yang dilihatnya pergi dari rumah itu dibanding mengecek apakah si ilmuwan baik-baik saja. Setelah hal itu, si ilmuwan dan asistennya pergi meninggalkan rumah untuk mengejar Tom dan Sonic. Si ilmuwan itu juga sempat berkata bahwa ia akan mengungkap kemampuan makhluk yang sempat dilihatnya. Jika perlu, ia akan membedahnya. We take it apart, piece by piece. Kembali lagi kepada Tom dan Sonic yang sedang kabur mengendarai mobil. Tom meminta penjelasan tentang siapa atau apa Sonic sebenarnya. Namun Sonic tidak menjelaskan secara jelas tentang dirinya. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seekor landak dan kesalahan Tom membuatnya terjebak di sana. Karena cincin miliknya jatuh di salah satu gedung San Francisco. Sonic juga menyuruh Tom untuk bertanggung jawab dengan mengantarkannya ke gedung San Francisco itu untuk mengambil kantong cincin milik Sonic yang terjatuh. Tentu saja Tom tidak mau melakukan hal itu dan malah menyuruh Sonic untuk keluar dari mobilnya. Sonic sempat pergi sebentar namun kembali lagi karena dia tidak tahu kemana jalan menuju San Francisco. Karena merasa bersalah, soalnya Sonic sempat menyinggung tentang Tom yang membiusnya, Tom akhirnya setuju untuk mengantarkan Sonic menuju ke San Francisco untuk mencari cincin yang dijatuhkannya. What are you? I'm a hedgehog. I feel like that's obvious. Dalam perjalanan menuju San Francisco, keduanya tidak terlalu akur. Tom juga sempat singgah sebentar untuk melakukan panggilan kepada Wade dan juga mencari informasi terkait situasi tersebut. Namun di kantor Wade ternyata si ilmuwan sudah ada bersama antek-anteknya. Tom dan si ilmuwan juga sempat berbicara melalui telepon dan si ilmuwan sempat mengancam. Cuma Tom tidak terlalu peduli, bahkan dia mengakhiri panggilan sebelum si ilmuwan selesai berbicara. Hal itu membuat harga diri ilmuwan seperti diinjak-injak. Ia semakin terlihat kesal dan marah. Kembali lagi kepada Tom yang kembali ke mobilnya, namun ia tidak menemukan Sonic di sana yang ternyata si landak biru itu sudah berada di bar. Sonic melakukan penyamaran super sederhana dan duduk di salah satu meja bar. Tom segera menyuruhnya untuk keluar dari bar itu, namun Sonic menolak dan memohon untuk dibelikan makanan. Pada akhirnya Tom dan Sonic duduk di meja itu sambil mengobrol. Wow, what's the matter? There's so much stuff I've never done. Dan karena Sonic kelihatan sedih karena tidak melakukan banyak hal di bumi dan akan segera meninggalkan tempat itu untuk menuju planet jamur yang sepi, Tom mengajaknya bermain permainan yang ada di bar itu. Sebelumnya Sonic membuat list hal apa saja yang ingin dilakukannya ya. Namun bukan hanya kesenangan yang didapatkan mereka, di bar itu juga keduanya mendapat masalah karena ada beberapa orang yang tidak menyukai keduanya. Pada akhirnya mereka terlibat perkelahian, lebih tepatnya seluruh orang yang ada di bar terlibat perkelahian. Untungnya dengan kemampuan Sonic, keduanya bisa keluar dari bar dengan selamat dan melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian mereka sudah berada di kamar penginapan. Sonic mencoret list hal yang ingin dilakukannya satu persatu karena sudah dilakukan. Setelah obrolan singkat yang sempat membuat Tom merasa mengasihani Sonic tertidur. Tom yang belum tertidur menyaksikan acara televisi yang memberitakan bahwa dirinya adalah seorang teroris dan dia jadi DPO. Committing an act of domestic terrorism. Wachowski is Pada esok harinya, di bar yang sempat disinggahi Tom dan Sonic, si ilmuwan dan para bawahannya mencari informasi namun tidak mendapatkan apapun. Meski begitu, si ilmuwan mendapatkan lokasi di mana Tom dan Sonic berkendara berkat alat canggih yang digunakannya. Beralih kepada Tom dan Sonic yang sedang berkendara menuju San Francisco, mobil mereka berhasil dikejar oleh mobil si ilmuwan yang langsung menyerang menggunakan senjata. Tentu saja hal itu membuat mobil oleng dan keduanya panik. BTW, Tom dan Sonic sedang berdebat terkait Tom yang tidak betah tinggal di Green Hills dan akan pindah. Mobil si ilmuwan terus mengejar, untungnya Sonic bisa membalikan mobil ilmuwan hingga terpental dan rusak, berkat kemampuannya yang muncul secara tidak sengaja. Tom dan Sonic terlihat senang karena mereka merasa berhasil mengalahkan si ilmuwan. Namun ternyata si ilmuwan tersebut masih selamat dan mengeluarkan kendaraan baru dari mobilnya yang terguling itu. Membuat Tom dan Sonic panik yang tentu saja keduanya langsung kabur. Aksi kejar-kejaran masih berlangsung, kali ini dengan jenis kendaraan yang berbeda dari si ilmuwan. Kendaraannya sangat canggih ya. Kendaraan si ilmuwan juga sempat mengeluarkan alat yang bisa membuat mobil berhenti berfungsi. Namun untungnya kena ke mobil yang lain. Sonic juga berhasil mengembalikan alat itu ke kendaraan si ilmuwan.
Namun ternyata kendaraan si ilmuwan masih tetap bertahan meski tinggal tersisa setengahnya saja. Berkat kerjasama keduanya, Tom dan Sonic berhasil menghancurkan kendaraan si ilmuwan. Namun muncul benda kecil yang sempat memotong bagian mobil Tom, kemudian menempel di tubuh Sonic yang membuat keduanya menepi dan hendak membuangnya. Namun benda itu terus menempel. Meski pada akhirnya Sonic berhasil menempelkan benda tersebut ke batu, namun Sonic terkena ledakan bom kecil itu dan pingsan. Nailed it! Di saat bersamaan, si ilmuwan terlihat semakin kesal. Ia bahkan mengomeli asistennya Stone karena bertanya hal yang sudah pasti. Namun berkat asistennya itu juga, si ilmuwan mendapatkan duri landak yang sempat diambil asistennya dan ditaruh di saku. Kembali lagi kepada Tom yang sampai di sebuah rumah dan membawa Sonic yang sudah ditutupi kain menuju ke dalam. Tom terlihat panik, namun yang membuka pintu adalah Rachel, saudari Maddie yang dari awal tidak suka kepada Tom. Untungnya Maddie segera ke sana dan menghentikan Rachel mengusir Tom. Ketiganya berdebat. Situasinya agak kacau ya di sini, soalnya Rachel tidak mau si Tom masuk ke rumahnya. Maddie mencoba menenangkan saudarinya dan Tom berusaha membela diri. BTW ingat, Tom ini masuk DPO ya. Hal itu membuat Rachel jadi semakin tidak suka. Perdebatan mereka akhirnya berhenti karena kain yang menutupi tubuh Sonic terbuka dan membuat Rachel yang melihatnya pingsan. Oh, catch me, Georgia. Kembali kepada si ilmuwan yang terlihat sedang melakukan uji coba duri Sonic yang menyebabkan listrik di fasilitasnya sempat konslet, namun tidak berlangsung lama. Setelah uji analisis duri selesai, si ilmuwan terlihat sangat senang karena hasil uji analisis itu menunjukkan kekuatan tidak terbatas dari duri Sonic. Kembali lagi kepada Tom, ia meminta bantuan Maddie untuk mengobati Sonic yang pingsan. BTW di sana juga ada Jojo ya, anaknya Rachel. Dan si Rachel yang sebelumnya pingsan itu diikat di kursi karena takutnya si Rachel ini membuat masalah gitu. Tidak lama Sonic sadar setelah diberi garam aroma. Maddie di sini tentu saja sempat kaget karena selain bentuknya aneh, Sonic juga bisa bicara. Setelah obrolan panjang, pada akhirnya Maddie mulai menerima keberadaan landak biru itu. Tom, Maddie, dan Sonic melanjutkan perjalanan menuju ke gedung yang dituju menggunakan mobil Rachel. Untie your mother. Jojo! Untie mommy. Tidak mudah masuk ke gedung tersebut, namun Tom dan Maddie tetap berhasil masuk ke gedung tersebut berkat identitas Tom sebagai polisi. Tidak berapa lama mereka sampai di atas gedung dan Sonic berhasil menemukan kantong cincin miliknya. Mereka bertiga segera berpamitan karena Sonic akan pergi ke planet Jamur. Sebuah momen yang mengharukan terjadi, namun tentu saja tidak sesederhana itu. Karena seperti yang sudah kalian kira, si ilmuwan mengirimkan pasukan Robotnik tepat saat Sonic melemparkan cincinnya. Jadinya si landak biru itu tidak berhasil membuka portal. Mereka yang aku maksud ini si Tom, Maddie, Sonic, dan si ilmuwan yang baru aku tahu namanya Eggman berdebat singkat sebelum pada akhirnya aksi saling serang terjadi. Bukan saling serang sih, di sini lebih tepatnya si Eggman mulai melancarkan serangan kepada Sonic. Untuk menyelamatkan Tom dan Maddie, Sonic mendorong dua manusia itu jatuh dari atas gedung sedangkan dirinya menghadapi berbagai alat canggih milik Dr. Eggman. Meski sempat terkena ledakan dan juga sempat pingsan, untungnya Sonic tepat waktu membuka portal untuk Tom dan Maddie yang jatuh dari ketinggian menuju ke tempat lain. Tom dan Maddie mendarat selamat di tumpukan jerami kandang kuda. Sedangkan Sonic sendiri masih berada di San Francisco. Ia jatuh dan tentu saja Dr. Eggman masih mencoba memburunya. I was not expecting that. Dan diperlihatkanlah adegan awal mula film ini dimulai. Sonic dikejar-kejar oleh Dr. Eggman di jalanan kota. Tentu saja bukan aksi kejar-kejaran sederhana, karena si Dr. Eggman menggunakan tembakan untuk melumpuhkan Sonic yang mengacaukan seisi kota. Aksi kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama. Sonic juga sempat menggunakan cincin portalnya untuk berlari ke tempat-tempat lain seperti Paris, tembok Cina, dan Mesir. Namun pada akhirnya Sonic hampir terpojok karena dia terkena tembakan yang berakhir ambruk di jalanan kota. Tom dan Maddie melihat kejadian itu. Tentu saja Tom tidak tinggal diam. Ia menggunakan cincin untuk membuat portal dan muncul tepat di belakang Dr. Eggman dan berusaha menghajarnya, namun gagal. Di saat terpojok itu, Wade berserta beberapa orang lainnya datang membantu termasuk Carl. Di momen ini sempat ada adu argumen antara Tom dan Dr. Eggman terkait Sonic. Yang intinya Tom membela Sonic dan mengatakan bahwa Sonic bukanlah alien melainkan temannya. Ucapannya itu membuat Sonic langsung sadar dan tiba-tiba saja kekuatannya membludak. Tom terlihat senang kemudian menyuruh para manusia lainnya untuk menyingkir karena pastinya Sonic akan melawan Eggman dengan sekuat tenaga. Pertempuran kembali terjadi. Kali ini Sonic menggunakan seluruh kekuatan kecepatannya untuk melawan Eggman dan menghajar pesawat yang digunakan si ilmuwan itu. Di akhir, Sonic mengatakan bahwa dia tidak akan pergi ke planet Jamur melainkan si Eggman lah yang akan ke planet itu. Sonic memberikan kode kepada Tom. Tom mengangguk seakan paham apa yang dikatakan Sonic. Selagi Sonic menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendorong Eggman, Tom melemparkan cincin portal ke belakang pesawat Eggman dan portal pun terbuka. Kekuatan Sonic dan pesawat Eggman saling beradu. Pada akhirnya, Sonic unggul dan berhasil mendorong pesawat Eggman masuk ke dalam portal dan terlempar ke planet Jamur.
Semua orang yang menyaksikan terlihat senang, Sonic juga terlihat sangat senang. Tom mendekat dan memberikan kantung cincin Sonic. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak jadi pindah dari kota itu. Hal itu membuat Sonic terlihat senang. Mandy juga sama sekali tidak keberatan dan ikut senang dengan pilihan pasangannya itu. Di hari berikutnya, atau mungkin beberapa hari setelahnya, saat Tom dan Maddie melakukan perbaikan rumah, seorang petinggi datang untuk memberikan penghargaan dan meminta merahasiakan apa yang terjadi. Setelah itu si petinggi pergi. Diketahui juga Sonic tinggal di rumah Tom dan Maddie ya. Si Sonic ini diberikan tempat di atas loteng yang sudah diperbaiki dan didesain sedemikian rupa sehingga membuat Sonic terlihat begitu bahagia dan terharu. Oke, di scene terakhir kembali kepada Dr. Eggman yang terlantar di planet jamur. Ternyata dia berhasil bertahan di sana. Namun kejiwaannya terlihat tidak stabil, eksentrik gitulah masih. Di scene paling terakhir diperlihatkan ada seekor rubah karena warnanya orange putih keluar dari portal dan sedang mencari sesuatu. Kemudian ia terbang dengan ekornya menuju ke suatu tempat dan But I'm actually gonna miss you, you little blue devil. I'll miss you too, don't tamat. Salah satu movie yang mengajarkan bahwa lari dari masalah itu bukanlah sebuah solusi, tapi hanya bisa jadi solusi sementara. Sonic yang selalu bersembunyi akhirnya menemukan keluarga dan memiliki keberanian untuk melawan para pengejarnya yang menginginkan kekuatannya, dan berkat kerjasama keluarga baru yang ditemukannya, ia berhasil mengalahkan si pengejarnya itu. Dari movie ini juga kita belajar, jadi orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun ternyata lebih tentram ya, karena orang yang mempunyai kekuatan pasti banyak diincar untuk diteliti. Untuk seri kedua film animasi ini insya Allah akan aku rekapkan juga. Jadi bagi yang sudah request jangan lupa untuk ditonton. Yang tidak request juga tolong ditonton ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Bye bye.